Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bentuk molekul dan kepolaran senyawa. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan gambaran tentang susunan atom-atom dalam molekul berdasarkan susunan ruang pasangan elektron dalam atom atau molekul, baik pasangan elektron yang bebas maupun yang berikatan. Nah, penting bagi kita untuk mempelajari bentuk molekul karena bentuk dari molekul yang satu dan yang lainnya berbeda, yang dapat mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia dari suatu molekul. Nah, untuk memperkirakan bentuk molekul, kita dapat menerapkan teori domain elektron. Apakah yang dimaksud dengan teori domain elektron? Berdasarkan namanya, domain. Domain berarti wilayah atau suatu daerah. Domain elektron yaitu wilayah yang ditempati oleh elektron yang meliputi PeB atau pasangan elektron bebas dan PeI atau pasangan elektron ikatan. Nah, contohnya pada molekul HCl. Pada HCl ini terdapat ikatan kovalen tunggal. Nah, sepasang elektron ikatan ini dinamakan dengan PeI. Sedangkan sepasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan ini dinamakan dengan PeB. Kemudian, berdasarkan teori domain elektron, bentuk molekul dapat ditentukan berdasarkan tolakan pasangan elektron dalam kulit valensi atom pusat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan domain elektron, yang pertama, setiap elektron ikatan, baik ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3 merupakan satu domain. Kemudian, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Nah, misalnya pada senyawa HCl, nah, satu pasang elektron ikatan ini merupakan satu PeI, sehingga jumlah PeI-nya ada 1. Kemudian untuk PeB-nya ada 3, ini 1, 2, 3. Nah, untuk total domain elektronnya ada 4, yaitu jumlah antara PeI ditambahkan dengan jumlah PeB. 1 ditambah 3, yaitu ada 4. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, pada senyawa CO2. Nah, perlu diingat, untuk suatu molekul yang terdiri dari 3 atau lebih atom, maka yang jadi penentu adalah atom pusat. Nah, dalam hal ini, atom pusat yaitu atom yang memiliki jumlah paling sedikit, yaitu C, karena hanya 1. Nah, kemudian kita lihat di sini ada ikatan kovalen rangkap 2. Nah, perlu diingat, ini untuk hal yang perlu diperhatikan pertama, bahwa setiap elektron, baik ikatan tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, atau ikatan kovalen rangkap 3, merupakan satu domain. Nah, dalam hal ini, di sini ikatan kovalen rangkap 2, ini dinamakan satu domain, sehingga ada satu PeI. Kemudian, untuk ikatan yang ini juga satu PeI, meskipun ikatan kovalennya rangkap 2. Nah, sehingga jumlah PeI-nya ada 2. Nah, untuk jumlah PeB-nya ada 0, karena pada atom pusat ini tidak ada PeB. Kemudian untuk total domain elektronnya ada 2, yaitu jumlah PeI ditambahkan dengan jumlah PeB. Kemudian, prinsip-prinsip domain elektron. Yang pertama, antar domain elektron pada kulit luar atom pusat saling tolak-menolak, sehingga domain elektron akan mengatur diri atau mengambil formasi sedemikian rupa, sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Kemudian, pasangan elektron bebas atau PeB memiliki daya tolak lebih besar, karena hanya terikat pada satu atom. Sedangkan PeI, dia terikat pada 2 atom, sehingga daya tolaknya lebih kecil. Nah, untuk urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron yaitu antara PeB dan PeB lebih besar daripada antara PeB dan PeI. Kemudian untuk PeI dan PeI ini yang tolakannya paling kecil. Nah, kemudian daya tolak domain ikatan rangkap lebih besar daripada domain ikatan tunggal. Nah, perbedaan daya tolak antar domain elektron ini akan menyebabkan mengecilnya sudut ikatan karena adanya desakan dari PeB atau pasangan elektron bebas. Kemudian untuk contohnya, yang pertama ada CO2. CO2 ini rumus Lewisnya seperti ini, rumus strukturnya seperti ini.
Nah, pada molekul CO2 ini terdapat ikatan rangkap 2 sebanyak 2. Nah, karena adanya ikatan rangkap 2 yang sama-sama ikatan kovalen rangkap 2, ini menyebabkan daya tolaknya sama besar. Daya tolakannya sama besar. Nah, untuk meminimalisir daya tolak, maka akan terbentuk molekul dengan bentuk linier seperti ini. Nah, ini sudutnya 180 derajat. Kemudian untuk contoh yang kedua, H2O atau air, rumus Lewis-nya seperti ini, sedangkan rumus strukturnya seperti ini. Nah, pada molekul H2 ini ada PeB. Karena adanya PeB, daya tolak PeB ini lebih besar daripada Pi. Nah, sehingga menyebabkan mengecilnya sudut ikatan seperti ini. Sehingga dia membentuk bentuk molekul bengkok atau V. Nah, ini sudutnya lebih mengecil, yaitu 104,5 derajat. Kemudian, untuk mempermudah menentukan bentuk suatu molekul, kita dapat mengetahui notasi bentuk molekul. Nah, untuk notasi bentuk molekul yaitu AXE, di mana A adalah atom pusat, X adalah pasangan elektron ikatan atau Pi, sedangkan E adalah pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, untuk mencari PeB, kita dapat menggunakan rumus elektron valensi atom pusat dikurangi Pi dibagi 2. Kemudian, langkah-langkah untuk menentukan bentuk molekul. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah elektron valensi dari atom pusat. Kemudian, menentukan jumlah domain elektron ikatan atau X. Kemudian, menentukan jumlah domain elektron bebas atau E. Nah, kemudian selanjutnya kita dapat menuliskan notasi dan menentukan geometri molekulnya. Nah, untuk menentukan geometri molekulnya, kita dapat menggunakan tabel berikut. Nah, kita dapat melihat di tabel hubungan antara domain elektron, jumlah Pi, jumlah PeB, dan bentuk molekulnya. Sini. Kemudian kita masuk ke contohnya, misalnya pada NH3 atau amonia. Nah, pada NH3 ini terdapat 1 atom N dan 3 atom H. Nah, kemudian kita tentukan terlebih dahulu atom pusatnya. Ingat, atom pusat yaitu atom yang jumlahnya paling sedikit. Nah, dalam hal ini yaitu N. Sehingga atom pusatnya N. Nah, N nomor atomnya 7. Konfigurasi elektronnya 25. Sehingga elektron valensinya 5. Nah, jumlah Pi-nya ada 3. Karena ada 3 atom H yang terikat pada atom pusat N. Kemudian untuk jumlah PeB-nya, kita dapat menggunakan rumus elektron valensi atom N dikurangi Pi dibagi 2. Nah, elektron valensi atom N 5 dikurangi Pi-nya 3 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, karena jumlah Pi-nya 3, jumlah PeB-nya 1, maka notasinya dapat dituliskan sebagai AX3E1, di mana E1 ini karena jumlah PeB-nya ada 1. Nah, X3 yaitu jumlah Pi-nya ada 3. Kita dapat melihat pada tabel hubungan Pi, PeB, dan bentuk molekul, jika AX3E1 ini merupakan bentuk piramida trigonal. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian, untuk contoh yang kedua yaitu H2O atau air. Nah, pada H2O ini terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Nah, sehingga untuk atom pusatnya yaitu O. Kemudian, O nomor atomnya 8, sehingga konfigurasi elektronnya 26. Nah, elektron valensinya 6. Kemudian, untuk jumlah Pi-nya ada 2. Karena ada 2 atom H yang terikat pada atom pusat O. Selanjutnya, untuk jumlah PeB, kita dapat menggunakan rumus elektron valensi atom O dikurangi Pi dibagi 2. Nah, elektron valensi atom O 6 dikurangi Pi-nya 2 dibagi 2, sama dengan 2. Karena jumlah Pi-nya 2, jumlah PeB-nya juga 2, maka untuk notasinya dapat dituliskan sebagai AX2E2. Di mana E2 ini adalah jumlah PeB-nya ada 2, dan X2 ini jumlah
merupakan jumlah Pi, yaitu ada 2. Nah, kita juga dapat melihat pada tabel hubungan bahwa AX2E2 bentuk molekulnya yaitu bentuk V atau bengkok. Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian kita memasuki senyawa kovalen polar dan nonpolar. Nah, pada atom-atom berikut ini H2, O2, N2 ini terdiri dari atom-atom sejenis. Nah, kedua atom yang berikatan ini saling tarik-menarik pasangan elektron dengan ikatan yang sama besar karena keelektronegatifan setiap atomnya sama. Kemudian pertanyaannya, apa yang terjadi jika atom-atom yang keelektronegatifannya berbeda saling berikatan? Nah, kita dapat melihat misalnya pada HCl. Atom HCl terdiri dari atom H dan atom Cl, di mana keelektronegatifan dari kedua atom tersebut berbeda. Keelektronegatifan atom Cl lebih besar, yaitu 3,0. Sedangkan keelektronegatifan atom H yaitu 2,1. Nah, karena keelektronegatifan Cl lebih besar, maka atom Cl memiliki daya tarik terhadap pasangan elektron ikatan lebih kuat. Sehingga pasangan elektron ikatan akan lebih dekat ke arah atom klorin. Hal ini akan menyebabkan pengkutuban muatan, di mana pasangan elektron ikatan ini lebih dekat ke Cl, sehingga atom Cl memiliki kelebihan muatan negatif, sehingga dia memiliki kutub negatif atau berkutub negatif dilambangkan dengan delta negatif. Kemudian pada atom H, karena pasangan elektron ikatan lebih dekat ke arah klorin, sehingga atom H ini memiliki kekurangan muatan negatif, sehingga dia merupakan kutub positif, dilambangkan dengan delta positif. Nah, ini. Sehingga akan terjadi pengkutuban ini. Hal ini dikarenakan karena keelektronegatifan Cl yang lebih besar, sehingga pasangan elektron ikatan lebih dekat ke atom klorin atau Cl. Kemudian, ikatan kovalen yang terjadi pengkutuban muatan disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, molekul yang terbentuk merupakan molekul polar. Nah, ini contohnya pada HCl, ini terjadi pengkutuban muatan, sehingga ini merupakan molekul polar. Berbeda, jika ikatan kovalen tidak terjadi pengkutuban muatan, disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Nah, molekul yang terbentuk merupakan molekul nonpolar. Contohnya pada H2, ini tidak terjadi pengkutuban muatan karena keelektronegatifan H dan H sama besar. Kemudian, bagaimana cara menentukan bahwa suatu molekul tergolong kovalen polar atau kovalen nonpolar? Nah, cara menentukannya kita dapat melihat dari selisih nilai keelektronegatifan. Nah, misalnya, ini. Selisih keelektronegatifan atom-atom yang terikat kurang dari 0,5, dia termasuk senyawa kovalen nonpolar. Sedangkan untuk senyawa kovalen polar, apabila selisih keelektronegatifan atom-atomnya besar, yaitu lebih dari sama dengan 0,5. Nah, ini untuk perbedaannya. Langsung saja contohnya, pada molekul HCl. Ini tadi terjadi pengkutuban muatan di mana Cl berkutub negatif sedangkan H berkutub positif. Nah, kita dapat melihat selisih keelektronegatifan dari HCl. Nah, keelektronegatifan H yaitu 2,1 dan Cl 3,0. Keelektronegatifan ini dapat kita lihat pada tabel sistem periodik unsur. Sehingga selisih keelektronegatifan yaitu yang besar dikurangi dengan yang kecil. 3,0 dikurangi 2,1. Nah, sama dengan 0,9. 0,9 ini termasuk selisih keelektronegatifan besar, yaitu lebih dari 0,5, sehingga dia termasuk senyawa kovalen polar. Kemudian untuk contoh yang kedua ada oksigen atau O2. O2 terdiri dari 2 atom O, di mana keelektronegatifan atom O sama dengan 3,5. Nah, untuk selisih keelektronegatifannya yaitu 3,5 dikurangi dengan 3,5.
sama dengan 0. Nah, 0 ini termasuk selisih keelektronegatifan yang kecil, yaitu kurang dari 0,5. Sehingga dia masuk ke dalam senyawa kovalen nonpolar. Nah, seperti ini. Untuk selisih keelektronegatifan kecil atau kurang dari 0,5, dia termasuk senyawa kovalen nonpolar. Sedangkan apabila selisih keelektronegatifan yang besar atau lebih dari sama dengan 0,5, dia termasuk senyawa kovalen polar. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan senyawa yang memiliki kepolaran tertinggi? Nah, kita lihat ini misalnya ada senyawa CO dan NO. Nah, di antara CO dan NO, manakah senyawa yang memiliki kepolaran tertinggi? Kita dapat melihat dari selisih keelektronegatifan masing-masing atomnya. Yang pertama pada CO, keelektronegatifan C sama dengan 2,5. Sedangkan keelektronegatifan O sama dengan 3,5. Nah, selisih keelektronegatifannya yaitu 3,5 dikurangi 2,5 sama dengan 1,0. Kemudian pada NO, keelektronegatifan atom N sama dengan 3,0. Sedangkan keelektronegatifan O sama dengan 3,5. Nah, selisih keelektronegatifannya 3,5 dikurangi 3,0 sama dengan 0,5. Nah, berdasarkan selisih keelektronegatifan ini, berdasarkan selisih keelektronegatifan kedua senyawa ini, maka didapatkan selisih keelektronegatifan CO lebih besar, sehingga kepolaran CO lebih tinggi daripada NO. Kemudian dapat disimpulkan bahwa semakin besar perbedaan keelektronegatifan, maka senyawa akan semakin bersifat polar. Nah, kemudian ini untuk sifat-sifat kovalen polar dan kovalen nonpolar memiliki perbedaan sifat. Nah, kita lihat pada kovalen polar, misalnya pada molekul CH4. Nah, pada CH4 ini terlihat bahwa kovalen polar itu bentuk senyawanya simetris. Seperti ini. Kemudian pada atom pusatnya, dia tidak memiliki PEP atau pasangan elektron bebas. Berbeda dengan kovalen polar, untuk kovalen nonpolar, contohnya H2O, dia bentuk senyawanya tidak simetris, seperti ini. Atom pusatnya memiliki PEP. Nah, karena adanya PEP inilah, dia memiliki daya tolak yang lebih besar, sehingga menyebabkan mengecilnya sudut ikatan, sehingga senyawanya menjadi tidak simetris. Ini untuk ciri-ciri antara kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.